hadir menginspirasi. Topik beragam dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi Perpuskita Talk. Mari dengarkan setiap sesi penuh pengetahuan dari guru hingga ahli berbagi inspirasi. Perpuskita Talk, jalan menuju visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Perpuskita, kenalin aku Ima sebagai host yang akan menemani teman-teman Perpuskita selama 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara webinar Perpuskita Talk yang ke-40 dengan tema meningkatkan interaksi dan motivasi siswa dengan voice over dalam materi pendidikan. Nah, siapa nih yang nungguin materi kali ini? Ngomong-ngomong tentang materi voice over kita di dalam dunia pendidikan, ternyata topik yang kita ambil saat ini tuh cukup high demand banget, terutama untuk guru, kemudian tenaga pendidik, karena materi-materi yang diberikan guru atau metode ajar yang diberikan guru itu sangat mempengaruhi bagaimana siswa itu menerima sebuah ilmu atau informasi baru gitu. Dan kita ketahui sedikit ya terkait dengan gimana sih cara siswa itu bisa menerima sebuah materi secara cepat. Itu tuh juga tergantung dari metode ajar atau teknik belajar yang setiap siswa itu berbeda-beda kemampuannya. Ada kita mengenal teknik belajar auditori, kemudian kinestetik, kemudian visual, yang mana setiap siswa itu pasti punya skill yang berbeda-beda gitu. Misalkan siswa yang dia itu bisa lebih banyak menerima atau lebih banyak memahami gimana data, kemudian siklus, kemudian diagram. Mereka mampu bisa membaca sebuah diagram tanpa harus dijelaskan dulu gitu. Tapi ada juga siswa yang ternyata tuh kesulitan untuk membaca sebuah diagram, sebuah data gitu. Harus ada penjelasan terlebih dahulu. Nah, mungkin di sini penonton kita kebanyakan adalah guru ya, yang mana guru di sini adalah salah satu informan pertama untuk siswa-siswa dalam memberikan bahan ajar gitu, yang mana mungkin ada sebagian siswa yang kurang paham gimana caranya mendapatkan ilmu yang lebih mudah gitu. Nah, salah satu cara men-tackle gimana sih cara memberikan bahan ajar yang menarik, yang pastinya siswa itu jauh lebih termotivasi karena bahan ajarnya itu tuh nggak melulu hanya tulisan atau gambar gitu. Ternyata juga ada salah satu metode yang saat ini sudah mulai banyak pengembangan gitu. Salah satunya itu penggunaan voice over di dunia pendidikan. Nah, mungkin setelah ini saya akan memperkenalkan salah satu profesional, tenaga ahli profesional di bidang voice over yang sudah saya undang di podcast kali ini. Tapi sebelum saya memperkenalkan beliau, mungkin saya akan memberikan informasi dulu ke teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman nanti menyimak setiap materi yang disampaikan oleh beliau, karena kita akan membagikan voucher award sebesar 150.000, mohon maaf. Jadi nanti kita akan membagikan e-wallet 150.000 untuk satu penanya itu adalah 50.000, dan kita akan membagikan ke 3 penanya terbaik yang langsung dipilih dari tim kita, seperti itu. Nah, kemudian nanti juga dimohon buat teman-teman di sini juga nonton sampai akhir, karena kita akan memberikan e-sertifikat dengan cara mengisi absensi, seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan langsung menyapa beliau. Beliau ini adalah salah satu profesional voice over talent yang mana sudah banyak pengalaman di dunia voice over gitu. Beliau adalah Mas Davin Widistra Wibowo. Selamat pagi Mas Davin. Selamat pagi Mbak Ima. Oke, Luar biasa jadi ya di pagi hari ini. Terima kasih untuk undangannya juga. iya. Oke, Ya. nah sebelumnya mungkin saya akan membacakan sedikit profil ya terkait Mas Davin ini. Jadi Mas Davin ini adalah seorang broadcaster dan voice over talent profesional kelahiran Sragen yang sudah punya banyak pengalaman mengisi suara iklan di TV nasional dan
khususnya di produk nasional dan global, BUMN, kementerian dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini saya akan langsung menyapa-nyapa Iya. juga nih kepada Mas Davin. Mungkin Mas Davin boleh juga menyapa teman-teman di sini supaya teman-teman tahu baik. tentang Mas Davin. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Ini berarti semua ini ya audiensnya guru. Beberapa di antara teman-teman kita yang hadir di sini adalah guru-guru di beberapa baik. sekolah ya. Jadi ada guru dan juga mungkin profesional lainnya Iya, seperti itu. baik. Ya, saya David Widistra, jadi seorang voice over talent. Selebihnya tadi udah dijelaskan ya sama Mbak Ima tentang saya ya. Tadi ditampilkan juga beberapa profilnya. Memang saya mengawali karir menjadi seorang penyiar radio dan otomatis ya mengeluarkan suara, biasa baca naskah, iklan segala macam. Dan setelah itu bertahun-tahun jadi penyiar, terjunlah ke dunia voice over talent secara mandiri, secara profesional dan masuk ke dunia industri. Dan sekarang ini masih aktif sampai sekarang ya ngisi suara iklan atau video profile dan segala macamnya di tingkat lokal atau sampai nasional saya pernah ngisi. Alhamdulillah masih dipercaya oleh klien-klien yang di luar sana. Begitu, Mbak Irma, ada lagi? Oke, mungkin itu ya perkenalan singkat dari Mas Davin ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, nanti selama materi disampaikan oleh Mas Davin, teman-teman di sini boleh menyimak dengan serius ya, karena kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan aja langsung di chat box, karena nanti akan kita pilih-pilih untuk penanya-penanya terbaik mendapatkan award sebesar 50.000. Nah, Iya. kemudian untuk teman-teman yang ikut webinar kali ini, teman-teman juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelian e-book dengan diskon 20% dengan kode voucher September Ceria hanya di belanja.perpuskita.id. Nah, mungkin mengenai voice over ini saya langsung Saya? iya, langsung Boleh, ke langsung. Mas Davin aja kali ya. Jadi yang lebih Iya. banyak mengetahui tentang teknik-teknik voice over seperti Ya, itu. baik, akan saya mulai ya untuk voice over talent sendiri ya di bidang voice over. Bisa ditampilkan mungkin slide pertama dulu. Jadi secara umum, secara pengetahuan umum ya, voice over talent itu adalah mengisi suara atau suara yang keluar dari manusia tentunya dalam suatu tayangan atau di suatu event atau di balik panggung ya. Jadi tanpa terlihat orangnya. Nah, itu dia. Emang ini profesi yang cukup unik ya, karena ya itu dia, karena hanya suaranya aja, tapi orangnya mungkin ya nggak gitu dikenal gitu. Sering tayang di TV, iklan TV itu ada, terus bumper in out atau teaser di TV kita lihat itu ada pengisi suaranya, tapi orangnya nggak dikenal. Terus banyaklah di acara event juga di panggung award segala macam. Nah, ini dia ya, kurang lebihnya pengertian dasarnya adalah yang tidak hadir secara fisik, jadi menyampaikan pesan atau informasi seperti produk, layanan, edukasi, dan lainnya. Ini sepertinya udah paham lah ya, tanpa saya jelaskan panjang lebar. Slide berikutnya aja. Nah, ini dia. Yang berikutnya adalah fungsi atau kebutuhan dari voice over sendiri itu adalah ini menjadi suatu identitas atau brand voice. Oke, saya jelaskan. Jadi maksudnya adalah mengapa bisa dikatakan sebuah identitas atau brand voice itu adalah menjadi suatu kesatuan. Seperti Anda lihat atau dengar iklan yang tayang di TV ya, atau di platform digital atau media sosial. Saya akan colek dikit iklannya Shopee. Ya, iklan Shopee langsung terbesit kan apa yang Anda dengar atau yang Anda lihat. Suaranya itu khas sekali kan. Ya kan? Shopee 99 mega sale. Spill dikit suaranya gitu. Ya, kurang lebih itu. Jadi setiap kali iklan Shopee itu tayang ya, tanpa Anda melihat pun, wah, iklan Shopee jadi udah menjadi satu kesatuan. Itulah namanya identitas atau suatu brand voice itu. Atau acara TV atau ini ya, yang bumper in out yang TV itu misalnya Trans TV atau RCTI oke, hanya di RCTI itu kan suatu brand voice juga. Jadi menjadi satu kesatuan. Nah, itu tugas dari seorang voice over. Nah, berikutnya adalah bisa menjadi suatu sarana edukasi dan informasi, karena kan VO Talent itu menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan itu. Misalnya tayangan video atau modul pembelajaran. Jadi jelas suara yang terdengar, terus intonasi segala macamnya. Dan berikutnya adalah media promosi juga kita mengisi di sana.
Dan yang terakhir adalah itu tadi ya, mudah diingat oleh audiens. Mudah diingat oleh audiens. Apa sih yang mudah diingat? Ya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, iklan tadi ya, iklan Shopee atau iklan yang lain atau tayangan yang lain itu yang menjadi satu kesatuan dari suatu produk yang ada suara manusianya itu jadi orang-orang ingat ataupun mudah lah diingat oleh audiens. Kira-kira itu. Dan berikutnya slide selanjutnya. Kebutuhan dari voice over talent itu sendiri ya, sekarang memang lebih luas ya. Begini Mbak Ima ya. Dulu kan ya kita flashback di ya mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu itu hanya sebatas radio sama TV gitu kan. Terus di video profile juga masih jarang gitu. Kalau sekarang tuh lebih luas lagi. Ada iklan televisi, radio, media sosial, platform digital. Itu hampir semuanya, bukan hampir ya, semuanya menggunakan VO talent. Media sosial, TikTok kan. Hai guys, ya saya lagi di sini kita review ini nih makanan ini atau apa segala macam. Nah, terus ada lagi platform digital itu kan ada kan iklan-iklan yang tayang kayak di jalan raya itu kan ada kan namanya Videotron ya. Oh iya. Kurang lebih itu. Terus apalagi pokoknya itulah ada. Jadi kebutuhan voice over kan lebih luas beda sama zaman dulu. Yang berikutnya udah pasti paham ya untuk ngisi company profile, video profile, modul pembelajaran pasti hafal lah ya. Tayangan di gedung ini di shoot gitu kan dari depan 3 serangkai. Berdiri sejak tahun ya. Wah saya spill lagi ya. Kurang lebih itu. Nah berikutnya adalah audio information atau kalau bahasa Jawanya woro-woro. Ya di bioskop juga ada kan. Pintu teater 1 telah terbuka gitu kan. Yang belum mengajak pasangannya jangan masuk gitu kan, nggak mungkin. Iya jadi pengumuman ya di bandara, kereta api segala macam atau di gedung kan itu butuh namanya VO talent. Nah yang terakhir yang kadang suka luput dari perhatian kita itu ada namanya announcement event. Protokoler upacara ya. Itu pasti butuh. Nah, di acara awarding ada juga butuh. Dan pemenangnya adalah dan nominasinya adalah itu ada. Atau acara-acara live juga ada gitu ya. Acara opening ceremony misalnya PON, Forkop segala macam itu ada VO talentnya. Atau yang di stadion juga kan ada VO talentnya. Dan gol dari siapa gitu kan, Ramadan Sananta gitu, itu butuh VO talent juga begitu. Ya baik, nextnya. Nah ini nih, yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah mungkin secara umum ya, secara awam ya, voice over atau pengisi suara itu hanya sekedar ngomong, baca naskah, berbicara gitu, sudah selesai gitu. Ternyata lebih luas lagi ya. Tekniknya bisa kita gunakan untuk profesi-profesi yang lain seperti penyiar radio. Otomatis kan kita mengeluarkan suara, news anchor, host TV, MC, moderator seperti Mbak Ima ini suaranya juga udah oke nih. Terus nah ini nih public speaking ya juga perlu kita punya teknik voice over. Karena apa? Kita kan menyampaikan sesuatu kalau kita nggak kedengarannya kurang enak atau belibet segala macam nggak tersampaikan kan pesannya. Jadi kalau kita punya teknik voice over, insya Allah ya lebih bisa tersampaikan pesan-pesannya. Dan masih banyak lagi ya hal-hal yang membutuhkan teknik voice over talent yang pasti bersuara ya gitu. Oke, next. Nah ini dia spill dikit aja ya. Untuk menjadi seorang VO talent ya. Sebetulnya sih gini, kalau dari saya pribadi ya, Mbak Ima mungkin merasa kalau jadi VO talent itu apakah punya suara bagus nggak sih? Kira-kira suaranya harus bagus nggak sih? Mungkin iya. Oke, di sini akan saya jawab ya. Banyak pertanyaan ke saya seperti itu selalu. Jadi VO talent itu apakah suaranya harus bagus gitu? Harus yang benar-benar high gitu, high value segala macam. Ternyata nggak harus, nggak wajib. Karena yang diutamakan adalah suara itu berkarakter. Karena setiap manusia, setiap orang kan punya suaranya masing-masing dengan karakternya masing-masing. Dan kita nggak bisa ubah itu. Kalau merasa suara kita jelek, sebetulnya nggak jelek. Nggak ada suara jelek. Suara itu ya seperti itu yang kita punya. Hanya kalau kita bisa olah ya tekniknya menjadi seorang voice over itu akan lebih bervalue, jadi akan ada harganya. Misalnya medok nggak masalah, karena ada porsinya. Misalnya ngisi suara iklan
yang dia ada unsur medoknya kayak iklan Sprite, ya kan? Itu yang ngisi Cak Lontong, itu yang ngisi. Itu medok suaranya. Atau suara penyiar radio yang bagi saya itu sebetulnya kalau standarnya dia nggak masuk. Tahu kan yang namanya Nikta Gina sama itu apa Desta Clive Oh Aegis. iya 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 iya. Secara Cengkelin ya? secara umum ya kita lihat suaranya kan nggak banget kan. Iya iya. Yang iya. satu cempreng, yang satu Desta nggak jelas suaranya. Tapi mereka punya karakter, ditutupi dengan cara pembawaannya dia, public speaking yang bagus, terus pembawaannya dia menyampaikan pesan, dia siarannya oke. Nah, jadi semuanya tertutupi atau akan dilupakan dengan mereka punya value yang lain ya, kelebihan yang lain. Nah, itu dia karena suara bagus itu nggak jadi jaminan menjadi seorang VO talent. Oke. Iya, terus berikutnya bisa ditampilkan lagi yang slide-nya. Nah, ini penting. Memiliki pelafalan, artikulasi yang jelas. Maksudnya adalah tidak ada kalimat atau kata-kata yang terseret-seret, jadi jelas ngomongnya, point to the point, penyampaiannya jadi enak gitu, nggak belibet segala macam. Nah, yang ketiga ada namanya intonasi dan penekanan yang tepat. Ini penting nih, karena beda intonasi akan beda arti. Itu perlu. Seperti contoh misalnya kata bisa, 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 bisa ya, atau kalimat yang agak aneh, kalimat seperti ini, jangan dibuang sayang, jangan dibuang sayang. Oke. Nah, nanti jadi ini kan, Misinterpretasi. jadi artinya beda gitu. Iya. Wah, jadi baper gitu ya. Bahaya. Jangan dibuang sayang gitu, jangan dibuang sayang. Itu jadi intonasi itu akan mempengaruhi, jadi beda intonasi akan beda arti gitu. Jadi ada kalimat tanya, ada kalimat menekankan atau kalimat mempromosikan, itu akan beda. Jadi penting sekali untuk menentukan intonasi. Nah, berikutnya adalah mengatur tempo atau speed pembaca. Tolong diatur ya, kalau temponya itu nggak usah terburu-buru, sedang aja, dan yang jelas tetap bisa terdengar dan tersampaikan. Dan yang terakhir tadi apa disampaikan lagi slide-nya, Kak? Bisa ditampilkan tadi materinya. Nah, ini dia. Ini yang cukup sulit karena saya sering menerima pertanyaan ini nih. Atau ya itu nih, memasukkan emosi ya dalam suatu naskah ya, terus membuat tayangan menjadi lebih hidup dan bernyawa. Ini biasanya digunakan pada saat storytelling atau bercerita ya. Itu penting sekali. Jadi kalau memasukkan emosi, unsur emosi dalam suatu naskah atau suatu tayangan itu memang harus belajar banget sih, karena kan kita harus memasuki kayak menyelam lebih dalam lagi kan ya, membawa audiens larut di dalamnya, kayak seperti kita lihat tayangan Discovery Channel gitu kan, atau mungkin nonton Disney. Sebelum film mulai biasanya kan narasi depannya kan Once Upon a Time gitu kan. Kalau bahasa Indonesia kan pada suatu hari di tempat ini tumbuh seorang anak kecil bernama gitu kan. Itu. Jadi memasukkan emosi itu susah banget. Kalau bikin emosi gampang. Ya. Iya, benar sekali. Iya, jadi memasukkan unsur emosi di dalam suatu tayangan itu memang penting sekali, apalagi kalau untuk pendidik ya. Ini biasanya sering digunakan kalau di tingkat PAUD kayaknya ya. PAUD, TK, itu kan sekolah dasar awal itu memang storytelling itu sangat-sangat saya bisa katakan cukup ampuh sih untuk menyampaikan suatu materi ya, atau bercerita storytelling. Itu kan cara menyampaikannya lebih bisa masuk ke anak-anak itu. Apalagi kalau kita lebih ekspresif kan penampilannya. Terus ada dialognya juga kan kadang-kadang kan. Jangan ini punya saya, maaf gitu. Jadi emang harus ekspresif gitu. Sayang ini webinar jadi kita nggak bisa praktek ya. Benar sekali. Kalau live itu saya bisa ngajak TikTok gitu kan. Oke, berikutnya lanjut di slide selanjutnya. Oke, nah ini dia. Sama halnya dengan profesi yang menggunakan suara ya. Seperti penyanyi gitu kan. Kalau penyanyi itu kan ada nadanya. Nadanya itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 7 nada. Di VO talent atau VO voice over juga sama, ada nada juga, tapi kita cukup punya 3 aja.
Ini yang saya tampilkan di sini ada tune up, nada tinggi, middle, nada tengah, deep voice, nada rendah. Seperti apa sih contohnya? Contohnya apa ya? Enaknya saya mengatakan apa ini enaknya? Perpus kita ya. Iya, boleh. Perpuskita.id. Oke, tagline-nya Beyond Digital. Beyond Digital. Beyond Digital Library. Beyond Digital Library. Beyond Digital Library gitu ya. Oke, kalau nada tinggi gini. Perpuskita.id. Beyond apa tadi? Beyond Digital Library. Beyond Digital Library itu tinggi. Kalau tengahnya, middle-nya perpuskita.id. Beyond harus pakai catatan nih. Beyond aku kalau nggak pakai naskah agak susah juga ini. Beyond Digital Library. Karena kalau paling rendah ya atau deep voice, yang paling bawah itu kita gunakan nada paling rendah seperti ini kurang lebih contohnya. Perpuskita.id ya, rendah kan? Perpuskita.id. Jadi terdengar lebih elegan, lebih laki gitu ya kalau cowok yang mengatakan ya. Jadi itu dia ada perbedaan. Kalau di iklan kan tadi kan ya Shopee 99 megacell. Kalau tengahnya kan Shopee 99 megacell, rendahnya Shopee 99 megacell. Ada perbedaan gitu. Nah, ini penting untuk para khususnya laki-laki ya. Tolong latihlah suara deep voice. Bukan deep talk, kalau deep talk beda lagi. Ya, itu heart to heart. Jadi kalau untuk laki-laki itu penting sekali untuk bisa mengolah atau mempunyai teknik suara rendah ya, atau suara deep voice. Karena apa? Karena untuk menyampaikan sesuatu lebih tenang, misal menghadapi atasan atau menjelaskan sesuatu kan agak kurang enak aja gitu. Iya Pak, siap Pak. Kalau rendah, oke Pak, siap, baik, siap akan saya kerjakan Pak gitu. Buat kenalan juga bisa. Hai, kenalan dong, nggak enak. Hai, boleh kenalan nggak gitu? Bisa dicoba ya gitu teman-teman. Jadi kalau suara deep voice atau suara rendah untuk laki-laki itu lebih berwibawa aja sih. Ya, terdengar berwibawa gitu kan. Dan apa namanya? Ya lebih ini aja kesannya lebih agak terhormat gitu. Bisa dilatih tuh suara rendahnya dari seorang laki-laki ya. Untuk suara perempuan kayak susah sih untuk di suara deepnya. Oke, next lanjut di slide berikutnya. Bisa dilanjut. Nah ini saya akan, ini bisa di play ya berarti ya? Bisa di play nggak Kak? Bisa di play? Masa nggak bisa? Good Day Coffee bisa. First Limited Suaranya keluar. Edition. Rasa baru. Kopi dingin ya Oke, pakai siap. air dingin. Good Day Coffee First Limited Edition. Rasa baru. Kopi dingin ya pakai air dingin. Oke, baik. Ini udah ditonton ya buat teman-teman yang melihat. Jadi ini merupakan contoh iklan yang menggunakan suara tune up atau suara dengan nada tinggi. Dan kebetulan iklan ini yang mengisi saya ya. Ya boleh, saya sombong dikit nggak apa-apa ya. Ya maaf ya ibu guru bapak guru. Boleh. Jadi emang ini kebetulan emang iklan ini saya yang mengisi suaranya, iklan Good Day. Ini tayangnya di TV waktu itu, di platform digital juga. Pokoknya tayangnya rata sih, semuanya ditayangkan. Jadi ini menggunakan nada tinggi gitu. Jadi kalau di iklan komersial, yang selama pengalaman saya terjun di dunia voice over, untuk komersial iklan memang biasanya menggunakan nada tinggi. Karena kan iklan ini bersifat promosi, menyampaikan suatu produk. Jadi dengan nada tinggi kemungkinan lebih tersampaikan pesannya kan. Kopi, good day, freeze gitu kan. Kopi dingin ya pakai air dingin, kurang lebih seperti itu. Jadi nada tinggi. Oke, next sama berikutnya bisa dilanjut lagi iklan berikutnya. Kita lanjut di iklan berikutnya, di slide berikutnya aja. Ya, ini bisa di-play lanjut. Sibuk dan gak sempet makan? Tenang, ada Melts baru dengan 5 rasa yang cheesy, crispy, loaded, spicy pepperoni, barbecue meat lovers, creamy chicken truffle, Hawaiian chicken, dan cheese overload. Yuk pesan sekarang. Oke, ini juga sama iklan ini kebetulan saya lagi yang ngisi. Iklan PHD ya. Harapan saya waktu ngisi ini saya dapat pizza 1 tahun gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu ya, yang ngisi aja gitu.
Nah, itu dia yang saya akan jelaskan lagi atau saya sampaikan lagi. Menjadi VO talent itu adalah suaranya boleh ada di mana-mana ya. Tapi sayang sekali manusianya atau orangnya nggak gitu dikenal. Ini iklan tayangnya di mana-mana ya, tapi itu dia orangnya nggak dikenal. Orangnya ada di sini ya sekarang. Akhirnya Anda mengenalnya ya. Iya. Iya, ini jadi adalah iklan PHD atau Pizza Hut Delivery. Ini pernah saya isi kalau nggak salah di tahun 2023 kemarin ya. Ini promo produk barunya mereka. Oke, next. Ini juga sama, iklan nada tinggi. Bisa di play? Kopi ABC susu kekinian siap minum, hanya 3.000. Selalu siap buat yang siap selalu. Cobain juga ABC Chocomalt Coffee. Oke, tagline-nya. Selalu siap buat yang siap selalu gitu. Kopi ABC kekinian. Siap, agak lupa saya skripnya. Iya, ini iklannya pernah saya isi. Nada tinggi ya biasanya. Oke, next. Di slide berikutnya. Nah, ini dia. Beberapa iklan atau produk yang pernah menggunakan jasa saya. Ini yang saya ingat sih. Yang nggak ingat kayaknya nggak cukup. Ntar disangkanya saya sombong lagi. Enggak, ini beberapa iklan atau ya video profile segala macam. Yang offline itu yang pernah saya isi itu yang waktu itu ada KPID Jateng Award sama KPU Debat Pilwakot Solo 2021. Untuk tahun ini entah akan digunakan lagi atau enggak, saya kurang paham. Belum dihubungin sama KPU-nya. Jadi waktu tunggu. KPU Debat Pilwakot itu saya bacain profilnya Gibran waktu itu. Sama ya di belakang layar kan. Dan ini dia kandidat Pilwakot Solo tahun 2021, jadi keluar mereka. Zaman tahun itu saya masih waktu itu saya masih SMP. Enggak 2021 ya, maaf. Iya, dan yang pengalaman paling saya berkesan juga adalah menjadi seorang dubber. Itu beda loh ya ternyata ya, dubber sama VO talent tuh berbeda. Jadi serupa tapi tak sama, berbeda. Saya jelaskan sekarang atau nanti ya? Sekarang aja deh nggak apa ya. Boleh. Jadi kalau VO talent kan dia sebatas baca naskah ya, baca naskah tanpa harus sesuai dengan gerakan video yang berjalan gitu. Jadi bisa terpisah kita rekamannya gitu. Kalau dubber itu lebih detail lagi, lebih sulit lagi, lebih rumit lagi, karena dia sesuai dengan menitnya, detiknya keberapa, ekspresinya, terus semuanya lah detail. Misalnya jatuh gitu kan, aduh, atau itu harus sesuai dengan adegannya. Jadi detik keberapa dia jatuh, detik keberapa dia mengucapkan katanya, terus menghela nafas segala macam, itu harus kita pahami. Di ini bener-bener harus diingat banget lah, harus timingnya harus pas. Belum lagi pas mereka berbicara itu kan, dipaskan juga detiknya. Kamu mau kemana? Ayo kesini yuk gitu. Kalau kita kelewat nanti tayangan kartunnya udah berhenti, kita masih ngomong gitu kan. Nah itu diulang lagi take vokalnya gitu. Itu perbedaannya di situ. Kalau dubber itu dia lebih seperti berperan gitu, menjadi seorang karakter yang kita perankan. Bedanya hanya suaranya aja. Beda halnya adalah kalau kita di tayangan TV kan, kita berperan utuh gitu. Itu kan kita kelihatan mukanya, berperan gerak segala macam. Nah kalau yang di dubber itu hanya suaranya aja. Itu sulitnya adalah kita ngatur emosinya pada saat marah, seneng, sedih segala macam. Itu kan hanya suara gitu kan. Suara sedih gimana sih? Suara bahagia gimana sih? Terus suara yang orang capek mengeluh gimana sih gitu. Kalau mengeluh, banyak orang mengeluh ya, saya juga sering ngeluh juga. Jadi curhat nih. Iya, jadi ya itulah kurang lebih lebih sangat detail ya untuk dubber dibandingkan VO talent. Kalau ditanya saya pribadi lebih enak mana? Ya VO talent lah. Ya kan saya tanya ke saya gitu. Kalau tanyanya ke dubber mungkin beda lagi. Ya, karena emang itu saya masih belajar ya untuk dubber. Masih susah sekali untuk menjadi seorang dubber. Oke, next. Nah, ini dia nih yang bikin saya sempat was-was juga dengan tetangga saya. Oh iya. Jadi pernah diliput. Jadi waktu itu kan ini waktu pandemi kan. Pandemi banyak yang ngeluh, tahu-tahu dapat aja profil saya kan. Kerja di rumah gitu kan. Kerja di rumah tapi menghasilkan gitu. Jadilah berita ditayang di Liput Solo Pos itu kan. Hanya kerja di rumah ya, raup jutaan rupiah.
pekerjaan pemuda lagi, padahal saya sudah berumur kan, bukan pemuda lagi. Masih Bikin- nampak muda. masih kelihatan muda ya. Bikin tetangga heran gitu kan. Tapi emang kenyataannya seperti itu. Jadi saya kan seorang voice over talent, tapi bekerja secara remote ya dari rumah. Jadi di rumah saya itu saya punya studio mini ya dengan alat-alat yang seadanya, mikrofon, mixer, dan juga laptop dan peredam seadanya. Saya kerjakan di rumah semuanya. Jadi emang saya bekerja di rumah. Jadi soalnya ada klien ngasih orderan, ngasih skrip segala macem. Jadi saya baca briefing by video call atau gimana ya, atau kadang webinar juga sama timnya mereka maunya seperti apa. Oke, sudah siap saya kerjakan, saya baca. Biasanya saya kerjanya lebih nyaman malam sih, lebih nyaman malam karena tanpa gangguan gitu. Karena kan dengan peredam seadanya ya. Kalau siang gitu kita lagi take vokal, tahu ting 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 bakso gitu kan, bakso ya. Atau suara motor lewat gitu. Kalau malam kan hening gitu kan. Paling ada suara-suara yang menakutkan. Tapi selama ini alhamdulillah aman sih. Begitu. Terus ya cukup unik sih, karena kan emang hampir 90% waktu saya di rumah ya. Saya emang jarang-jarang keluar rumah gitu. Waktu pandemi alhamdulillah itu jadi pada saat pandemi nggak boleh keluar rumah, ya saya bersyukur saya mau bekerja di rumah gitu. Iya, jadi ini sempat bikin ini sih banyak yang hubungi saya minjem duit. Karena tahu raup jutaan rupiah enak banget, jadi raupnya pakai jutaan. Oke, ini bahasa media biasa ya, bahasa media. Kalau kenyataannya sih ya nggak beda jauh lah sama yang lain lah. Oke, hanya perbedaannya saya bekerja di rumah itu aja sih. Oke, next. Nah, ini yang menggunakan suara Lahir deep dari voice. erupsi, Danau Toba menyimpan banyak rahasia. Peradaban pertamanya yang lahir 2500 tahun lalu membuat Danau Toba menjadi salah satu tempat paling bersejarah di Indonesia. Dengan tradisinya yang syarat makna, penuh dengan keajaiban dan tanda-tanda, Danau Toba dan segala daya tariknya menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat diminati di Nusantara. Nikmati keindahan alam Danau Toba dan biarkan energinya membawamu ke tempat-tempat yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dengarkan hatimu, lepaskan inginmu. Pergilah kemana semesta membawamu. Inilah Danau Toba dengan keindahan dan keajaibannya. Oke, baik. Ini merupakan tayangan video ini ya, promosi wisata. Nah, di video tadi itu yang tadi saya sampaikan di awal yaitu adalah memasukkan emosi di dalam suatu tayangan. Nah, ini dia. Jadi video ini kurang lebih ada emosi yang ditampilkan. Bacanya nggak bisa datar. Danau Toba dengan segala kearifannya gitu kan. Kalau ngomong biasa akan biasa hasilnya. Danau Toba dengan segala keindahannya biasa. Danau Toba dengan segala keindahannya. Jadi lebih dapat emosinya gitu. Jadi menceritakan tentang isinya gitu. Sulitnya di situ sih kalau memasukkan emosi di dalam suatu tayangan. Oke, next berikutnya masih dengan tayangan yang beda. Ini kita play coba. Kita nggak bisa denger ya kak ya. Iya. Betapa indahnya saat takdir mempertemukan kami. Tapi, apa kami bisa melangkah lebih jauh lagi? Untuk menjawabnya, kami memutuskan untuk bersatu agar menjadi lebih kuat dengan gotong royong. Semangat Indonesia dalam bekerja bersama demi memperluas kesempatan hidup lebih baik. Ya, Bagi ternyata semua banyak orang. pertanyaan yang Kami sudah pelopor-pelopor mulai lokal masuk ya. siap mengubah dunia global. Banyak yang tertarik dengan topik ini rupanya. Tadi juga ada penanya Gojek perbedaan dan antara Tokopedia dubbing dan mempersembahkan juga voice over ya. Dan sebuah sudah terjawab ya. kebersamaan. GoTo, GoFar,
go Oke, together. baik. Ini merupakan tayangan waktu itu kolaborasi ya dari Tokopedia sama Gojek. Gojek dan Tokopedia mempersembahkan. Masih ingat saya? Iya, jadi gini, tentang VO talent atau profesi voice over talent. Kebetulan ya, saya curhat dikit nih sama Mbak Ima nih, sama teman-teman yang menyimak juga ya. Siap. Jadi kan ini pekerjaan atau profesi yang bagi saya itu saya merasa gini, kan tempat tinggal saya di Sragen, Jawa Tengah ya, terus mobilitas saya cukup banyak di Solo gitu. Ternyata memang cukup asing gitu loh dengan pekerjaan yang saya jalani selama ini. Sudah hampir 10 tahunan lah saya menjadi seorang VO talent yang terjun secara industri dan profesional. Dan setiap kali ketemu orang gitu ya, atau baru kenal atau siapapun, kalau ditanyain tentang pekerjaan gitu kan, pekerjaannya apa gitu, nah, saya jawabnya bingung gitu. Pekerjaan saya baca naskah gitu. Baca naskah itu gimana mas? Ya baca naskah untuk iklan gini-gini. Jadi harus detail gitu loh. Kalau saya jawab hanya VO talent gitu kan, VO talent nanti sama aja dijabarkan lagi gitu loh. Jadi agak susah untuk menjelaskan apa pekerjaan saya gitu. Akhirnya saya jawabnya ngisi suara iklan aja, ngisi suara iklan. Kadang ada pertanyaan lain numpuk lagi. Emang ada mas kerjaan kayak gitu? Gimana sih kerjaannya gitu? Yang ngisi iklan gitu, ngisi iklan. Dan ada juga tentang ya kalau lebih jauh lagi ada yang tanya tentang itu ke nominal gitu kan. Emang ada bayarannya? Ada yang awam, saya maklum lah. Ada yang awam gitu kan, yang masih kurang paham gitu. Emang ini bisa buat makan gitu. Ya ampun ya akhirnya saya dengan sabar menerima pertanyaan itu gitu. Iya. Nanti kalau saya jawab beneran malah gak enak juga gitu. Oke. Dikira sombong. Karena ternyata banyak banget yang diterima. Jadi emang saya jelaskan lagi ya. Jadi profesi VO talent ya. Memang sekarang mulai sudah banyak orang terjun ya, apalagi di kota-kota besar. Karena udah banyak yang tertarik gitu loh dengan dunia VO talent gitu. Kenapa harus saya jelaskan lagi? Harusnya nggak usah. Jadi harusnya saya jadi VO talent ya. Nggak usah di-spill lagi semuanya. Enggak. Jadi memang sekarang sudah cukup banyak yang ingin bergabung menjadi VO talent karena memang kebutuhannya lebih luas gitu loh. Beda dengan beberapa tahun yang lalu yang saya tadi jelaskan di awal. Kalau sekarang lebih luas lagi. Banyak yang butuh VO talent. Jadi kebutuhan sekarang lebih banyak VO talentnya dibandingkan zaman dulu. Kalau sekarang kesempatan teman-teman untuk jadi VO talent itu lebih luas, lebih ada kesempatannya ya. Tapi persaingannya ntar ketemu dengan saya ya. Jadi emang pekerjaan ini memang cukup unik ya, cukup menyenangkan bagi saya. Dan cukup capek juga ya, karena harus siap-siap ya tengah malam ditelepon oleh klien untuk revisi, karena besok paginya harus di-review sama klien gitu ya, yang punya produknya. Lagi anak tidur, telepon bunyi, Mas Davin selamat malam, ya mas, bisa nggak ini revisi dikit aja nih, karena besok pagi mau di-review sama ini produknya ini nih, oh. Oke siap, jam 1:30 malam ya. Cuci muka dulu, minum air putih dulu, yes, berapa menit lah santai dulu biar nyawa kumpul, kita take vokal, selesai udah gitu, ya kayak gitulah suka dukanya. Dan ternyata emang siklus bekerjanya di sana itu di PH atau agensi memang biasanya mereka malam ternyata, di atas jam 9 lah. Jadi saya sering emang kalau briefing itu jam segitu ya bang, jadi di seperti di treatmentnya jam segitu. Teleponan atau di WA gitu, nanti diarahkan mas tar gini atau video call gitu. Memang biasanya malam gitu. Dan saya bersyukur juga kalau malam memang lebih hening di tempat saya. Jadi pada saat rekaman bisa gitu. Oke. Lanjut atau apalagi ini di slide saya berikutnya apa tadi? Ini Gojek udah. Nah ini dia nih. Teknik dasar dari voice over. Ini saya spill, saya hanya punya 3 aja ya, dikit banget. Yang pertama adalah kita harus punya namanya teknik pernafasan. Teknik pernafasan maksudnya adalah nafasnya bisa kita atur. Kalau dari saya sendiri teknik pernafasannya, oke bisa disimak ya, ini penting ini, bisa disimak untuk teknik pernafasan dari saya spill aja ya. Untuk teknik pernafasan dari seorang VO talent itu seperti ini contohnya, bisa direkam atau diingat-ingat ya. Tarik nafas sedalam-dalamnya dari hidung ya. Simpan di dalam perut sampai perutnya mengembung atau kembung gitu ya. Simpan aja, terus keluarkan dari mulut. Perlahan ya, wah gitu. Kayak lega gitu ya.
Dan itu berkali-kali ya. Tarik nafas sedalam-dalam dari hidung, tahan di perut ya, terus keluarkan dari mulut. Kalau ditahan 2 jam bahaya ya. Nanti pindah-pindah alam nanti. Atau nggak dikeluarin, ntar keluar yang lain. Oke, itu cara pertama. Cara kedua adalah sama, tarik nafas sedalam-dalamnya dari hidung, ya, tahan di dalam perut, dan untuk mengeluarkannya dengan huruf vokal. Misalnya A, I, W, O. Kita huruf A aja tapi nada rendah. A gitu. Terus-terusan latihnya seperti itu ya. Untuk melatih VO talent ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena setelah kita latihan pernafasan tadi, itu akan terbentuk yang namanya suara diafragma. Yang poin kedua ya, tadi saya sampaikan di materi saya, akan tercipta yang namanya suara diafragma. Dan pengertiannya adalah, apa sih suara diafragma itu? Suara diafragma itu adalah suara yang keluar dari mulut kita tanpa hambatan. Tanpa hambatan. Kalau saat ini saya berbicara ini, saya masih menggunakan suara atas. Belum menggunakan teknik VO. Kalau pakai suara diafragma akan berbeda. Misalnya gini, hai apa kabar? Hai apa kabar? Dan kali ini kita akan bersama Ima di acara ini, itu pakai suara diafragma. Jadi dari perut sini ya, sebenarnya itu kalau bahasa umumnya adalah suara perut. Dari perut sampai kerongkongan, mulut itu nggak ada hambatan, los. Enak gitu. Itu namanya suara diafragma. Atau cara lain adalah untuk bisa mengetahui suara diafragma saya keluar nggak sih gitu. Dipegang bagian sini, kalau di bagian punggung sini tengkuk sini agak bergetar itu suara diafragmanya keluar. Yang pegang bisa teman sendiri atau muhrim lah. Yang megang orang lain atau diri sendiri bisa. Gimana kabar Anda? Ya ada getaran di daerah sini, di punggung sini. Gimana kabar kamu? Selamat malam dan selamat bekerja. Jadi di sini. Selamat. Kalau dia ada getaran ya di punggung sini, tengkuk sini nih, itu suara diafragmanya udah keluar. Ya, gitu. bisa dicoba ya teman-teman. Itu untuk melatih suara diafragma. Tapi misalnya belum yakin ya latihan terus aja. Ntar kalau udah terbiasa ya akan terbiasa. Latihan bisa di mana aja sih. Misalnya lagi makan bakso gitu. Mas saya pesan bakso 1. Udah pakai sambal. Iya kurang lebih itu. Paling itu aja sih. Paling cukup udah materinya. Terus nanti ini kita pertanyaan atau gimana sekarang enaknya? Oke, jadi itu tadi adalah materi dari Mas Davin. Masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Ini Oke. kita jeda atau gimana enak ini? Boleh ini aja deh. Kita mungkin buka beberapa sesi pertanyaan untuk dijawab Mas Davin. Nanti bisa dilanjutin untuk Ya, materi materi. berikutnya. Ya, siap. Oke, pertanyaan pertama ini dari Kak Ayu Suryaningsih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Izin bertanya mengenai pendekatan kepada peserta didik. Bagaimana cara pendekatan kepada peserta didik dengan voice over yang cukup signifikan dan bisa mengenal karakter peserta didik lebih dalam lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, baik. Kalau di dunia pendidikan kan kita lebih mengedepankan yang namanya itu storytelling kan, atau bisa memerankan sesuatu. Karena kalau anak-anak ya atau remaja itu kan suka dengan hal-hal yang unik gitu. Atau kita bisa memainkan peran aja. Menjadi siapa gitu. Atau bisa ngikutin iklan yang ada di TV. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Gitu. Jadi apa ya, itu dia. Dengan teknik voice over kayaknya lebih menarik aja gitu. Untuk siswa atau siswi, atau anak sekolah. Terus apa tadi lebih dalam lagi ya. Kurang lebih sih dari saya itu ya. Karena hanya memainkan peran aja sih, memainkan peran menjadi siapa segala macam, meniru nggak apa-apa, VO talent gitu. Terus yang berikutnya tadi apa? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada Kak Norita Sitorus. Pertanyaannya adalah bagaimana memulai bekerja sebagai seorang voice over artist gitu. Oke, tadi kayaknya udah pernah saya ceritakan tadi di awal ya. Iya, jadi tadi udah awalnya disinggung. penyiar radio ya, biasa ngisi iklan di radio ya kan. Nah setelah itu baru mulai jadi VO talent. Ya seperti pekerja pada umumnya kita apply ya kan. Kalau kita bekerja di kantor kan kita apply ngelamar pekerjaan sama. Cuman bedanya kalau VO talent itu yang kita apply itu adalah PH atau agensi gitu. Atau kalau memulai dari nol gitu, paling nggak kita punya basic dulu, kita latihan dulu, dirasa cukup.
proyek dari teman dulu, proyek terima kasih, atau bisa ikut live TikTok gitu. Bisa di-spill harganya gitu. Wah. Itu kan itu juga ada teknik VO talent juga. Jadi sekarang semua luas butuh gitu. Berikutnya apa tadi? Ini? Oke, selanjutnya ada Kak Muji Sasmito. Kalau suaranya nggak berkarakter atau medok gimana? Ini tadi juga sudah sempat Udah disinggung saya ya jelaskan. sama Mas Davin. Nggak ada suara yang nggak berkarakter, nggak ada. Semua orang punya karakter masing-masing. Kayak Kak Ima suaranya lemah lembut kan, ya, dan menggemaskan lah. Atau Mbak Novi yang tadi ngubungi saya itu suaranya keibuan. Iya. Ibu ya. Begitu. Oke, nah ini mungkin pertanyaan lagi dari Kak Kak Cindy. Seperti apa perbedaan agensi voice over dan voice over marketplace beserta kesimpulan bagaimana cara kerja sebuah marketplace dan siap untuk melakukan proses editing, mixing, dan mastering sendiri. Maka Anda telah lulus uji untuk mencari voice over talent melalui marketplace voice over. Oke, baik. Akan saya jelaskan ya. Jadi kalau menjadi seorang voice over talent, apalagi kita menjadi bekerjanya secara remote ya, tidak di lokasinya langsung, itu marketplace atau penyedia jasa online VO itu mereka punya standar. Jadi tidak serta-merta aku bisa nih VO talent, aku bisa baca naskah, kok aku bisa jadi seorang VO talent. Rekamannya gampang, pakai HP aja. Itu nggak bisa. Ada standarnya gitu. Ya makanya kita harus siapin semuanya. Ya mau nggak mau tetap keluar budget. Kita harus punya mikrofon yang standar. Terus mixer standar. Terus ya itulah pokoknya yang sesuai dengan standarnya mereka. Karena kan nanti hasil suaranya itu kan akan digunakan untuk video yang tayang di berbagai platform kan. Kalau kualitasnya dari HP gitu kan kayaknya nggak layak gitu kan. Paling kurang lebih itu. Tadi bisa diulang pertanyaannya tadi? Oke. Agensi voice over kayaknya hampir sama sih. Agensi sama marketplace itu hampir sama. Mereka punya standar sendiri ya. Jadi paling tidak kita harus punya alat lah ya. Kalau hanya sekedar HP rekam sendiri nggak bisa. Mohon maaf sekali. Itu sama sih, agensi sama marketplace sama. Untuk cara masuknya ke sana ya tadi saya udah jelaskan, kita apply juga. Mereka juga ada audisi juga sih, audisi. Oke, cukup. Oke. Mungkin untuk pertanyaannya akan kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Nanti akan ada pertanyaan yang kita bacakan. Nah, untuk selanjutnya setelah ini Mas Davin akan melanjutkan materi yang ingin dijelaskan. Nah, mungkin bisa saya kembalikan ke Mas Davin untuk menjelaskan materi. Iya, ke materi saya selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi untuk membaca naskah itu berbeda ya. Pada saat kita berbicara biasa, menyampaikan sesuatu dengan baca naskah yang memang ada perbedaan. Kalau saya pribadi emang saya sendiri kadang menyampaikan pesan atau berbicara tanpa naskah itu akan berbeda dengan pada saat live gitu. Jadi pada saat membaca naskah atau skrip yang perlu diperhatikan adalah beberapa poin ini. Yang pertama adalah power atau volume suara itu harus kita tentukan seberapa. Jangan pelan juga, jangan terlalu kencang juga, nanti berbekiwong gitu. Itu jadi sound horek lagi ya. Terus berikutnya adalah nada atau intonasi bisa ditentukan juga ya. Nadanya seperti apa, intonasinya harus sesuai. Karena beda nada, beda intonasi akan berbeda artinya. Nanti ada kesalahan tangkap gitu yang mendengarkan, yang disampaikan. Berikutnya adalah tempo atau speed harus sesuai. Nggak boleh buru-buru juga. Nggak usah lambat-lambat juga, sesuaiin aja. Nah, berikutnya adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah pengucapan suatu kalimat atau kata tanpa adanya belibet atau kalimat yang terseret-seret atau belibet lah istilahnya kalau orang Jawa bilang ya. Kalau di daerah Jawa Barat tuh beliut istilahnya. Belibet, jadi ngomongnya nggak jelas ya. Ngomong apa sih ya? Belibet ya. Jadi artikulasinya jelas. A, I, U, E, U, terus kata-kata yang terserimpet gitu kan. Sebagai contoh misal ada kata cangkir, kencur, cengkeh. Coba diulang-ulang deh.
Cangkir, kencur, cengkeh, terus. cangkir, kencur, cengkeh, cangkir, kencur, cengkeh, cangkir, kencur, ya. Nah Saya itu, salah. itu salah satu metode juga tuh untuk melatih artikulasi. Saya juga masih salah loh kadang-kadang. Cangkir, kencur, cengkeh, kayaknya belibet kadang-kadang. Itu salah satu contohnya. Nah berikutnya adalah pahami dulu skrip atau naskah yang mau dibaca. Jadi jangan ujuk-ujuk kita dapat naskah, skrip langsung kita baca gitu. Gak akan kesampaikan, gak akan tersampaikan. Paling tidak kita paham dulu isinya. Seperti baca berita kan. Ini si beritanya apa sih? Oh kunjungan Pak Presiden ke Solo dalam rangka ini. Oke siap ini. Oke. Nah, setelah itu baru udah kita paham, baru kita baca. Dan kita akan tentukan intonasinya segala macamnya. Jadi jelas tersampaikan. Oke. Udah siap berikutnya lanjut. Ini hanya latihan kayaknya gak usah. Ini contoh script middle. Tadi iklan udah ya, iklan udah nada tinggi. Kalau ini contoh script middle adalah ini naskah yang digunakan atau nada yang digunakan secara umum ya. Biasanya digunakan pada saat siaran radio atau siaran di TV atau acara-acara di TV yang lebih ini sih, lebih inovatif lah, ada informatif. Kayak itu acara yang di TV apa namanya yang di Trans 7 itu yang tahu nggak sih gitu. Ya kurang lebih gitu ya. Hai guys Saya gitu lupa. kan. Bisa ditampilkan lagi tadi skripnya. Hai guys tahu nggak sih. Nah jadi ada permainan intonasi di situ. Hai guys tahu nggak sih, ternyata kuku lebih cepat tumbuh saat musim panas dibanding musim dingin gitu kan. Di musim panas, metabolisme tubuh akan meningkat dan tubuh akan lebih sering terpapar sinar matahari. Karena itu, tubuh akan memperoleh lebih banyak vitamin D dan hal ini akan memicu pertumbuhan kuku yang lebih cepat. Tak hanya kuku, pertumbuhan rambut pun juga akan lebih cepat di musim panas dibandingkan musim dingin. Kurang lebih seperti itu. Dia lebih banyak variasinya, intonasinya lebih luas dibandingkan skrip berita. Gitu. Dan di sini akan saya informasikan lagi mengenai teknik intonasi ya. Ada perbedaan nih antara laki-laki dan perempuan. Dan bersyukur untuk kaum hawa ya, karena Anda ya teman-teman perempuan itu lebih banyak variasi intonasinya dibandingkan laki-laki ya. Sebagai contoh kalimat, ih lucu banget gitu. Bayangkan laki-laki yang mengucapkan itu ya saya sendiri kan, ih lucu banget atau ih gemes banget gitu. Itu kan perempuan enak kan? Ih gemes banget, ih lucu deh gitu. Kalau cowok kan aneh gitu. Iya. Dia kalau perempuan itu bisa lebih dibikin dimanis-manisi, dibikin gemes-gemes gitu. Kalau cowok nggak bisa, malah aneh gitu. Iya. Itu makanya lebih luas kalau perempuan intonasinya. Kalau dibacain perempuan lebih enak. Hey guys, tau nggak sih? Oh, Gitu, iya. kan? Lebih enak. Kalau cowok nggak bisa. Cowok centil nanti. Iya. Jadi banyak yang Iya, merinding. dan berikutnya ini ada contoh lagi ya. Slide berikutnya. Contoh naskah berita. Kalau naskah berita itu kalau di zaman dulu itu apa namanya intonasinya baku banget. Intonasi baku banget. Pada pemirsa, saat ini Presiden Joko Widodo gitu kan zaman dulu gitu. Kalau sekarang alhamdulillah lebih dinamis ya berita ya. Dan ingat juga kalau naskah berita, skrip berita intonasinya nggak bisa seperti yang tadi yang di middle. Agak aneh. Presiden Joko Widodo direncanakan meresmikan jalan tol Solo Jogja di gerbang tol Bajudono Kabupaten Boyolali Rabu pekan depan. Nggak bisa. Iya. Akan pindah channel dia. Nih yang baca berita aneh. Gimana sih gitu. Jadi sekarang baca berita itu lebih dinamis. Nggak seperti zaman dulu ya. Baca berita santai aja gitu. Gunakan nada setengah deep voice atau nada middle juga bisa. Presiden Joko Widodo direncanakan meresmikan jalan tol Solo Jogja di gerbang tol Bajudono Kabupaten Boyolali Rabu pekan depan gitu. Kurang lebih seperti itu. Kabar rencana kedatangan Presiden Jokowi untuk peresmian tersebut dibenarkan oleh staf ahli direksi PT Jasa Marga Jogja Solo bidang pengadaan tanah Muhammad Amin. Jadi lebih dinamis aja santai gitu. Kalau zaman dulu kan enggak. Presiden Joko Widodo direncanakan meresmikan jalan tol Solo Jogja di gerbang tol Bajudono Kabupaten Boyolali Rabu pekan depan. Dulu saya pernah kecil ya. Nonton berita tuh pasti baca berita Kaku. begitu baku. Jadi intonasi baku. Aku mengatakan apa istilahnya adalah intonasi baku. Sama halnya di sekolah. Di sekolah kan intonasi bakunya adalah
ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, gitu kan. Kalau pakai teknik, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, dan ini adiknya Budi. Jadi ada tekniknya gitu. Sama halnya baca Pancasila gitu kan. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Kalau pakai teknik, Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Itu agak berbeda gitu. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Akan berbeda kalau kita pakai teknik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia gitu kan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan gitu. akan berbeda kalau kita pakai teknik gitu. Jadi ini maaf ya, saya menyampaikan agak cepat-cepat ya. Tidak apa-apa. Jadi emang begitu, karena emang menggunakan teknik akan berbeda. Jadi pada saat kita membaca naskah dengan berbicara biasa itu akan berbeda. Begitu. Itu tadi contoh naskah skrip untuk berita ya. Dan berikutnya bisa di slide. Nah, ini dia. Ini adalah yang menggunakan teknik deep voice atau nada rendah. Ini aku bikin nih. Nada rendah itu terdengar lebih elegan. Selalu ada tantangan dalam setiap perkembangan zaman. Selalu ada mimpi bagi setiap insan di bumi ini. Berpacu dengan waktu untuk mendapatkan yang kita mau. Karena merencanakan masa depan bukan hanya sekedar diucapkan. Bersama perpuskita.id, kita wujudkan impian dan raih masa depan. Iya. Menggelegar. Oke. Jadi ini pakai suara deep voice. Jadi setiap royalty ya. Setiap karakter suara itu tuh ini ya harus disesuaikan dengan setiap masing-masing skripnya ya Mas ya. Nah itu dia. Jadi mengapa tadi saya katakan menjadi VO talent itu apakah suaranya harus bagus? Tidak kan? Jadi ada porsinya masing-masing gitu. Dan akan saya jabarkan lagi mengenai VO talent ya. Jadi seorang VO talent atau semua profesi VO talent itu mereka punya gerbongnya masing-masing ya. Karena kan karakternya berbeda. Ada yang suaranya tipis, suaranya tebal, atau suaranya diantaranya. Kalau saya alhamdulillah diantaranya gitu. Jadi nggak tebal nggak tipis. Jadi bisa masuk ke segala lini gitu. Kalau saya masuk di berita itu kurang nyaman. Tapi lebih di komersil gitu kan. Karena udah ada beberapa yang yang bisa menilai orang lain kan. Yang menilai saya kebetulan emang orang-orang agensi ya, produser segala macam. Mas, Anda tuh cocoknya emang untuk komersil, iklan-iklan yang bersifat komersil gitu. Tapi untuk yang video profile itu yang audiensnya itu biasanya anak-anak muda gitu. Bisa juga yang lebih dewasa, tapi pembawaannya itu dia karena nggak bisa dipaksakan gitu. Yang suaranya tebal gitu kan, seperti suara iklan-iklan zaman dulu kan. Baygon, jaminan mutu itu kan tebal banget suaranya kan. Nah itu kalau dia ngisi yang komersil iklan saya tadi itu nggak masuk. Kopi kekinian siap minum, nggak bisa. Gitu. Sebaliknya, saya suara tipis gini. Tapi ngisi yang lebih tebal nggak bisa. Hanya di perpuskita.id bisa, tapi ada ada yang kurang gitu loh. Jadi kurang tebal, kurang bulat banget, kurang berat gitu. Itu dia. Seperti di karakter Transformer gitu kan, ada kan yang namanya Optimus Prime gitu kan. Itu kan suara tebal kan. Optimus Prime. I'm Optimus Prime gitu. Saya bisa gitu. Tapi nggak bisa setebal dia gitu. Tapi sebaliknya, yang ngisi suara Optimus Prime itu ngisi iklan komersil beda, nggak bisa. Makanya ada porsinya masing-masing begitu. Jadi untuk teman-teman yang merasa ingin masuk ke dunia VO talent, nggak usah khawatir, bisa masuk di segala lini ya. Karena ada ininya sendiri, gerbongnya masing-masing begitu. Itu ya teman-teman. Ya. Oke. Ini mau lanjut lagi materi. Lanjut nanti selesai. Apa pertanyaan dulu? Nanti saya masih ada endingnya sih. Oke, tipsnya sih. Mau lanjut aja nggak apa-apa? Lanjut nanti selain selesai sama tips nanti terakhir ini jawab pertanyaan. Iya, Oke, siap. lanjutin aja. Oke, ini sebelum ke beberapa sesi akhir ya dari saya mengenai VO talent ya. Ini adalah tips dari saya pribadi mengenai melatih menjadi voice over talent. Yang pertama adalah sering-seringlah latihan membaca naskah apapun ya. Membaca, dalam arti membaca bukan dalam hati. Membacanya ada suaranya. Membaca tapi bersuara.
Ya di kamar aja atau di mana lah yang nggak ada orang lah biar nggak malu kali ya. Baca tapi suaranya keluar gitu loh. Dan yang tadi udah dijelaskan juga gampang lah itulah intonasi, tempo, artikulasi diatur. Yang ketiga ini cukup penting bagi saya yaitu adalah bisa mengikuti contoh yang sudah ada. Ditiru nggak masalah, karakter kartun lah, atau iklan yang udah jadi lah, atau suaranya Pak Jokowi ditiru lah, nggak apa-apa itu buat latihan. Atau orang baca berita di TV kita tiru nggak apa-apa, ditiru nggak masalah, plek ketiplek nggak masalah ditiru untuk latihan kan ya. Ditiru kayak tadi saya niruin suaranya iklan Shopee gitu kan, Shopee 99 mega sale gitu kan, ikutin nggak apa-apa buat latihan. Dan yang terakhir ini juga cukup penting dan sangat penting bagi saya yaitu adalah bisa direkam dan direview berkali-kali. Jadi ya kita baca naskah apapun itu kita rekam aja. Kita rekam, kita dengar berkali-kali. Kalau kurang bisa ajak teman atau siapa yang kenal untuk nge-review gitu. Kita misalnya contoh gitu kan, saya udah rekam, pas dengerin, ih suaranya gak enak banget, ih gimana gitu. Kasih teman, malah tambah dibully. Oke. Enggak, itu hanya contoh. Untuk latihan sih nggak masalah gitu kan. Dan berikutnya, slide berikutnya ini merupakan contoh untuk melatih VO talent dengan meniru yang sudah ada ya. Kita cover iklannya nggak apa. Kita cover. Contohnya seperti ini. Kopi Good Day, karena hidup perlu banyak rasa. Gimana pun PDKT-nya, kornetoin aja. Kepanasan, Nutrisari adalah jalan ninjaku. Apapun rasanya, Nutrisari tetap enak dan nyegerin. Bantu penuhi kebutuhan vitamin C dan vitamin D. Lagi kepanasan, minum Nutrisari. Coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Yuk coba ini itu bareng Promina. Tiada kecap seenak kecap ABC. Limonilo adalah tanda cintaku buat kamu. Sini aku suapin. Iya, itu hanya contoh ya. Jadi ini merupakan cover iklan. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah bisa meniru yang sudah ada. Jadi cover iklan nggak apa-apa. Kan orang taunya cover lagu gitu kan, cover nyanyi. Tapi iklan bisa di cover iklan. Oke. Ya kan, Baygon, jaminan mutu, Sprite. Iya. Ini banyak gitu. Jadi bisa di cover. untuk bisa jadi kalau misalkan dari teman-teman di sini nih pengen terjun ke dunia voice over mungkin bisa ya mengikuti tipsnya dari Mas Davin ini karena dari sekian banyak tips tadi memang menurut saya itu juga salah satu cara ampuh untuk bisa public speaking juga ya Mas. Betul. Ya. Jadi dari kita menirukan iklan-iklan, kemudian kita rekam sendiri. Kalau kurang puas kita rekam lagi sampai kita benar-benar puas sama hasilnya kayak gitu. Oke, baik. Paling gitu aja sih dari saya. Materinya sudah. Oke, terima kasih Mas Davin atas materinya. Ini karena materinya tuh sangat-sangat banyak materi yang disuguhkan dari Mas Davin. Ternyata banyak penanya nih yang udah tertarik dengan banyak pertanyaan yang udah ada di kolom chat. Nah, ini kita mungkin akan bantu untuk membacakan pertanyaannya ke Mas Davin dan nanti Mas Davin akan membantu menjawabnya. Nah, ini pertanyaan pertama dari Pak Heri Irawan, seorang guru PNS di Kota Semarang. Nah, pertanyaannya, bagaimana teknik bercerita interaktif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas, dan bagaimana storytelling dapat digunakan untuk mengajarkan konsep abstrak atau sulit agar lebih mudah dipahami siswa. Terima kasih. Cukup sulit kan jawabannya. Kayaknya nggak beda jauh dengan tadi saya jawab ya di awal ya tentang storytelling. Kalau tentang kritis itu kayak lebih ke ini deh, ke penyampaiannya ya, dari pemikirannya segala macam. Kalau saya kan lebih ke tekniknya aja ya. Kalau storytelling itu yang saya ingin sampaikan adalah ya tadi yang sudah saya sampaikan yaitu bisa memerankan sosok lain gitu kan, atau dengan karakter-karakter yang unik gitu, storytelling. Dengan suara-suara yang unik, terus juga dengan
penyampaian yang atraktif gitu kan, intonasi yang seperti apa, terus pakai suara tinggi atau suara rendah gitu kan. Jadi disampaikan lebih lebih enak. Nah, kalau untuk yang lebih berpikir kritis atau kreativitas ya lebih ke materinya yang banyak yang ingin disampaikan aja. Kalau dari segi tekniknya, saya bisa sampaikan itu tadi ya, lebih ke cara pembawaannya aja sih, cara menyampaikannya. Oke, berikut. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Arif Damar Sasongko. Pertanyaannya yaitu, apa langkah-langkah awal yang harus diperhatikan dalam memproduksi voice over untuk materi pembelajaran? Bagaimana teknik voice acting yang bisa digunakan untuk membuat pelajaran lebih menarik? Apakah penggunaan voice over efektif untuk semua jenis materi atau hanya materi tertentu yang lebih cocok? Oke. Ada 3 pertanyaan ini dari Pak Arif. Diborong ya. Iya. Diborong ya. Kalau VO talent dalam materi pembelajaran ini malah cukup luas gitu kan. Karena ini bisa diproduksi entah dari gurunya atau melibatkan murid-murid gitu kan. Ya produk video atau produk audio, kita bisa bikin namanya naskah dialognya seperti apa misalnya. Mau bikin tentang temanya adalah semacam iklan layanan masyarakat gitu kan, dilarang tidak membuang sampah sembarangan. Nanti bisa kita terapin nanti siswa-siswi itu ya bikin aja skripnya, dialognya, nggak boleh buang sampah gimana. Nah udah jadi skripnya, kita memerankan perannya masing-masing gitu kan, dilatih. Nah udah jadi ntar ada bagian dialognya, ada bagian naratornya, nah dilatih gitu kan. Itu bisa masuk di dunia pendidikan ya, di kelas bisa seperti itu. Terus teknik voice acting udah termasuk tadi ya, dialog tadi bisa digunakan untuk membuat pelajaran lebih menarik. Itu banyak sih pelajarannya, khususnya di bahasa Indonesia ya biasanya ada, atau di Inggris juga bisa karena di bahasa Inggris kan kita butuh yang namanya pengucapan yang baik dan benar ya kan. Apa istilahnya spelling ya? Spelling. Atau apa lagi pokoknya istilah itulah. Kalau direkam itu kan lebih jelas terdengarnya. Jadi memang sepertinya dunia pendidikan sekarang lebih ini lagi ya, lebih banyak alat yang digunakan kan pada pembelajaran kan. Kalau zaman dulu kan hanya guru menyampaikan gitu, sekarang udah ada digitalnya di depan. Iya, betul. Nah, salah satunya itu tadi ya, bisa memproduksi dulu ya sebelum disampaikan atau produksi bareng-bareng gitu kan. Nah, teknik voice acting juga sama, tadi udah saya sampaikan, dan berikutnya adalah penggunaan voice over efektif untuk semua jenis materi atau materi tertentu. Udah saya jawab ini ya. Oke. Kayaknya itu sih dari saya. Oke. Bisa masuk. Mungkin ini juga salah satu intermezzo dari perpus kita juga ya Mas ya. Kalau mungkin zaman dulu itu kan cara pembelajarannya itu lebih ke dua arah gitu, antara murid sama guru, kemudian media ajarnya tuh berupa buku gitu. Nah, sejauh ini selama produk digital terutama di dunia pendidikan itu udah mulai banyak bermunculan inovasi-inovasi video pembelajaran, mungkin sudah semakin banyak gitu di platform-platform yang lain gitu. Nah, di perpus kita itu juga ada namanya video pembelajaran. Jadi ada materi-materi pelajaran itu juga ada voice overnya gitu. Jadi itu akan lebih memudahkan siswa-siswa yang mungkin mereka itu adalah bukan tipe visual gitu. Jadi harus ada audionya yang didengarkan gitu. Karena mungkin saya ada teman juga yang dia itu kurang bisa memahami sebuah gambar, siklus kayak gitu, dan ketika ada voice overnya, ketika ada yang menjelaskan dalam bentuk audio itu malah jauh lebih memudahkan mereka untuk memahami apa sih yang terjadi di dalam siklus itu. Nah, itu mungkin salah satu contoh dari perkembangan dari voice over di dunia pendidikan ya. Jadi kalau dari para guru yang ingin membuat voice over sendiri itu bisa membuat naskahnya terlebih dahulu, kemudian mulai bantu untuk direkam seperti itu. Iya, bisa diproduksi sendiri kan? Itu nanti berkelanjutan akan digunakan juga ke adik-adiknya atau gimana gitu kan? Betul. Bisa. Oke. Next, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Dina Evalia. Permisi izin bertanya, siap. Bagaimana voice over dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran kreatif seperti mendongeng, drama, atau animasi untuk meningkatkan partisipasi siswa, dan seberapa efektif teknik voice over dalam membantu siswa yang memiliki gaya belajar auditori, khususnya dalam hal artikulasi dan kefasihan?
Ini malah cukup menarik loh, karena kan kalau mereka dilibatkan itu malah lebih masuk sih. Anak-anak kalau dilibatkan ya dalam kegiatan ini ya, membaca naskah, dialog, mendongeng, storytelling, kayaknya mereka lebih tertarik. Ini saya sering nemuin di tingkat dasar sih. Tingkat dasar biasa anak SD itu ya ada storytellingnya. Jadi mereka ada tampilannya. Tampil seperti operet di panggung itu loh. Yang baca dialog segala macam itu anak-anaknya sendiri. Dan diproduksi sendiri. Dan itu saya juga terlibat waktu itu buat produksinya. Jadi pada saat itu yang baca dialognya itu anaknya sendiri. Jadi pada saat di panggung mereka hanya gerak aja. Jadi suaranya udah keluar. Nah, itu dia bisa dilibatkan. Jadi maksudnya adalah kayaknya udah paham ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi adalah yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kreatif, mendongeng, drama, animasi. Itu tadi, jadi dilebatkan ke mereka. Jadi sebelumnya memang diproduksi dulu, melibatkan anak-anak ya, mereka membaca naskah, dialognya seperti apa diarahkan, emosinya pada saat mereka bahagia, mereka sedih, ketawanya gimana, diatur sedetail mungkin. Dan kalau efektif ya sangat efektif, membantu siswa yang memiliki gaya belajar auditori, karena kan voice over itu luas ya. Dan tekniknya macam-macam, intonasinya juga unik-unik. Itu bisa membuat anak lebih tertarik, apalagi kalau dicampur atau disuguhkan dengan karakter kartun. Itu kan lebih menarik. Itu dari saya. Oke. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya setelah ini, karena kita mendapatkan begitu banyak pertanyaan dan tidak bisa kita bacakan satu persatu karena terbatasnya waktu. Jadi ini sekaligus pertanyaan terakhir, yaitu dari Kak Ervan. Kak, bagaimana tips melatih deep voice biar keren seperti suara kakak gitu? Tadi udah saya jawab deh di teknik tadi. Melatih deep voice itu kan nggak beda jauh dengan kita mempunyai suara diafragma. Kalau suara diafragma kita sudah tercipta, sudah terbentuk, itu akan bisa keluar yang namanya suara deep voice. Ya sering-sering latihan aja suara rendah. Kalau pengen gampang lagi, tiru aja suaranya Patrick. Oke. Terima kasih Mas Davin atas jawabannya. SpongeBob kau di mana? Aku di sini Patrick. Ya, jadi caranya untuk bisa melatih deep voice, saran dari Mas Davin ini adalah dengan sering-sering melatih suara kakak sendiri dan bisa menirukan gaya-gaya mungkin karakter yang dia tuh punya deep voice gitu. Jadi sering latihan, sering direkam gitu. Terus minta bantuan orang lain untuk mereview dari suara kakak sendiri. Nah, itu mungkin udah beberapa pertanyaan yang kita ternyata banyak banget ya yang tertarik dengan dunia voice over. Nah, setelah ini mungkin akan iklan dulu, tapi dipastikan terlebih dahulu kakak-kakak teman-teman yang mengikuti webinar kali ini untuk mengisi absensi terlebih dahulu, karena nanti setiap dari kakak-kakak yang mengisi absensi akan kita kirimkan sertifikat yang akan kita kirimkan lewat email. Nah, untuk form absensi ada di perpus.in/absensi perpuskitatalk 40. Jangan lupa untuk isi absensi di perpus.in/absensi perpuskitatalk 40. Nah, kemudian setelah ini akan ada iklan, karena kita akan memilih 3 pemenang e-wallet sebesar 50.000. Nanti yang akan memilih dari Mas Davinnya ya. Jadi ini adalah spesial pemenang. Jadi buat teman-teman yang tadi pertanyaan udah dibacakan, siap-siap berdoa di sana ya. Jadi nanti kita akan umumkan setelah ini. Kalau begitu kita break sebentar untuk iklan.
Oke, halo kembali lagi teman-teman perpus kita. Nah, sekarang ini adalah momen-momen the moment of truth ya. Setelah ini kita akan mengumumkan 3 pemenang dari penanya-penanya terbaik yang udah langsung dipilih sama Mas Davin. Tapi sebelumnya saya ingetin lagi ya, teman-teman yang belum absen supaya nanti bisa kita kirimkan e-sertifikat di emailnya, bisa mengisi form absensi terlebih dahulu di perpus.in/absensi perpuskita talk yang Perpuskita Talk 40. Nah, kemudian kita juga ada voucher 20% untuk pembeli e-book digital di Perpuskita melalui belanja.perpuskita.id dengan kode voucher kode voucher September Ceria. Nah, terus untuk teman-teman yang pengen mengakses Perpuskita Talk lainnya, kita sebelum ada Perpuskita Talk ini juga ada rangkaian webinar yang lain yang bisa ditonton, diakses melalui YouTube Perpuskita ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin pas nonton acara webinar pada hari ini itu telat gitu, bisa langsung akses lewat Perpuskita. YouTube-nya Perpuskita seperti itu. Nah, ini untuk pemenangnya kita sudah pilih ya. Kita akan umumkan dan nanti teman-teman yang saya sebutkan namanya boleh menghubungi langsung ke CS Perpuskita yang bernama Puspita di 081125453333. Nah, kita umumkan ya. Pemenang yang pertama adalah Kak Arif Damar Sasongko. Yes. Diulang pakai voice over. Oke, pakai voice over. Dan pemenangnya adalah Arif Damar Sasongko. Yeay. Dan pemenang selanjutnya adalah Rebka Cindy. Yeay. Dan pemenang terakhir adalah Dina Evalia. Yeay. Oke, jadi itu tadi adalah pemenang dari penanya terbaik yang langsung dipilih sama Mas Davin ya teman-teman. Jadi sempat bikin insecure pertanyaan itu. Iya. Karena pertanyaannya sangat kritis dan membuat Mas Davin tuh juga merasa kayak harus memberikan jawaban yang terbaiknya gitu ya. Jadi kepada Mas Arif Damar Sasongko, kemudian Kak Rebka Cindy dan Kak Dina Evalia bisa menghubungi Puspita di nomor 081125453333. Nah, nanti bisa infokan mungkin nomor e-walletnya kakak-kakak masing-masing dan dari kami akan mentransferkan nominalnya seperti itu. Nah, kemudian mungkin untuk acara sesi kali ini sampai segini dulu. Mungkin saya juga akan memberikan sedikit ringkasan ya terkait dengan materi voice over kita kali ini. Nah, untuk voice over yang sudah dijelaskan Mas Davin ini banyak banget ya. Jadi untuk bisa memulai sebagai voice over tuh ternyata harus melatih pernafasan, harus banyak latihan sendiri, baca naskah, kemudian menirukan karakter-karakter dan merekam. Terus kalau bisa minta review ke teman kita sendiri. Gimana sih suara kita? Apakah sudah pas atau belum? Kayak gitu-gitu. Nah, ternyata tuh banyak runtutannya untuk menjadi seorang voice over talent gitu. Nah, terus kemudian terima kasih Mas Davin. Iya, sama-sama. Sudah kita berkenan hadir di webinar kita kali ini gitu. Mungkin kalau dari saya ada salah-salah kata, terus dari saya sendiri juga anaknya cukup belibet ya Mas ya. Kalau ngomong tuh suka kecepetan gitu. Jadi mungkin saya bisa berguru nih sama Mas Davin supaya bisa jadi moderator yang lebih baik gitu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga mungkin bisa diterapkan juga ya di dunia pendidikan untuk yang sudah bergabung di sini. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Mas Davin. Sekali lagi saya ucapkan dan juga terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir di webinar kita kali ini. Mungkin dari pihak profesional atau mungkin dari guru dan juga profesional tenaga pendidik yang ingin memulai voice over untuk media ajar kepada siswa-siswanya gitu. Mungkin bisa diterapkan tips-tips yang sudah
jabarkan dari Iya. Kak Mas Davin ini. Dan untuk Iya. teman-teman yang belum bisa mengikuti webinar kali ini atau telat, nanti bisa akses lewat YouTube-nya Perpus Kita. Nah, mungkin dari saya sekian dulu aja. Terima kasih sudah hadir dan saya ucapkan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar pecah, ilmu bersinar. Perpus Kita Talk hadir menginspirasi. Topik beragam dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi Perpus Kita Talk. Mari dengarkan setiap sesi penuh